Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita mengejutkan datang dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, yang mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan melakukan lelang ulang proyek Tol Getaci. Padahal proses pembebasan lahan sudah terus dikebut dan Januari 2023 proses musyawarah dengan warga terdampak sudah mencapai wilayah Garut. Akibat akan dilakukan lelang ulang, konstruksi Tol Getaci dipastikan molor alias mundur lagi. Edi Rahadian mengatakan alasannya di gedung DPR pada Selasa 17 Januari 2023. Menurutnya, alasan dilakukan lelang ulang karena tidak terjadinya penandatanganan perjanjian dukungan pembiayaan perbankan atau financial close. Dilelang ulang karena secara kontrak statusnya default, katanya. Edi menambahkan konstruksi jalan tol Getaci akan dilaksanakan setelah ada investor yang memenangkan lelang ulang tersebut. Dalam laman Kementerian PUPR sendiri disebutkan bahwa pemenuhan pembiayaan atau financial close adalah tahapan di mana telah terjadi penandatanganan perjanjian pinjaman atau kredit dan telah mendapatkan pencairan dana atau drawdown untuk pembiayaan proyek. Seperti diketahui, dokumen hasil pelelangan pengusahaan jalan tol Getaci oleh Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, bahwa lelang proyek tersebut dimenangkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Konsorsium tersebut merupakan gabungan dari PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jasa Sarana, PT Daya Mulia Turangga, dan Gama Group. Jika Hedi Rahadian menyebutkan alasan dilakukannya lelang ulang karena masalah financial close, apakah berarti proyek ini tidak mendapat dukungan pembiayaan dari perbankan? Mengutip dari laman kemenko.go.id bahwa dalam skema KPBU seperti yang terjadi di proyek Tol Getaci, pemain yang terlibat tidak hanya pemerintah dan sponsor, yaitu konsorsium, tetapi ada pemain lain yang tidak kalah pentingnya, yakni pemberi pinjaman atau lender. Lender adalah bank atau lembaga keuangan lain yang akan memberikan pinjaman kepada SPF atau BUF untuk membiayai suatu proyek KPBU. Kepentingan lender sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK untuk mensukseskan proyek KPBU, termasuk proyek jalan tol. Mengingat dalam skema KPBU akan diterapkan proyek financing di mana modal proyek akan terdiri ekuitas dari sponsor dan pinjaman dari lender. Apakah dalam proyek Tol Getaci ini
tidak melibatkan lender dengan mengandalkan pendanaan konsorsium, atau proyek ini tidak menarik minat pihak perbankan. Sebab seperti yang dikutip dari laman Kementerian PUPR, salah satu kendala dalam pembangunan proyek infrastruktur adalah masalah pembebasan lahan dan pendanaan. Namun dalam kasus pembangunan tol Cisumdawu, konglomerat Yusuf Hamka yang juga Direktur Utama PT Citra Karya Jabartol bisa mendapatkan kucuran dana sebesar 5,5 triliun rupiah dari Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pertanyaan selanjutnya, apakah lelang ulang juga dilakukan karena telah terjadinya perubahan komposisi di tubuh konsorsium pemenang tender proyek tol Getaci? Bahkan ada pertanyaan, apakah konsorsium telah bubar setelah PT Waskita Karya Persero Tbk keluar dari konsorsium pengusahaan jalan tol Getaci. Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Novianto Arinugroho mengemukakan alasan mereka mundur dari konsorsium karena alasan masa restrukturisasi dan likuiditas. Sementara itu, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya menjelaskan mundurnya Waskita Karya dalam konsorsium jalan tol Getaci mempengaruhi kesiapan investor untuk memulai pembangunan. Sekarang tinggal di investornya saja. Mereka untuk konsolidasi lagi atau siapa yang nanti akan lead. Apakah tetap Jasa Marga atau yang lain, katanya. Itulah sekilas mengenai tol Getaci di mana dilakukan lelang ulang. Dengan demikian akan berakibat pada mundurnya proyek jalan tol Getaci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.